Yang pertama, jadi nungguin ya. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi nih ke YouTube channel aku, Fitri Andriani. Nah, buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu, oke? Setelah itu, klik tombol loncengnya. Setelah itu, aku mau ngasih tahu nih, kalau aku sekarang mau tutorial cara melayani konsumen dengan baik. Sebelum itu, teman-teman harus menonton dulu tutorial yang kemarin aku upload ya, yang tentang tips cara berjualan online dapat untung banyak. Nah, sebelum itu di sini juga aku langsung mau beritahu cara melayani konsumen dengan baik agar teman-teman semua bisa melayaninya dengan baik juga. Jangan lupa di-subscribe ya. Ingat ditonton sampai selesai, kalau enggak nyesel. Oke, langsung aja yuk kita lanjutkan ke video selanjutnya, yaitu tentang melayani konsumen. Yang pertama, jadi nungguin ya. Jadi yang pertama kalian harus subscribe dulu, oke? Setelah itu klik tombol loncengnya. Sabar ya, sabar. Nah, oke. Sekarang kita dimulai, oke? Fokus, oke? Yang belum mandi dulu, oke? Nah, jadi tentang melayani konsumen itu ada 3 cara. Yang pertama, ucapkan salam kepada konsumen kita dengan secara sopan, lembut, halus, dan tidak dengan cara dengan membentak gitu. Jangan, oke? Jangan. Kenapa kita harus menjadi sopan, lembut kepada konsumen? Karena supaya si konsumen nyaman dalam melakukan pembelanjaan atau pembelian produknya. Nah, jadi gini ya, buat teman-teman kalau misalnya ada konsumen yang bawel, pokoknya harus sabar, oke? Sabar, tapi harus lembut, harus tegar, oke? Jangan pernah deg-degan atau aduh gimana ya. Jadi caranya sebaiknya teman-teman harus bisa mengajak konsumen agar mau membeli semua produk yang dijual oleh teman-teman semua. Entah itu produk apa aja ya yang tentunya dijual sama kalian. Dan yang paling penting itu harus sopan kalau misalnya ada yang mau beli. Kenapa kita harus mau mengajak konsumen biar membeli barang atau produk kita? Karena siapa lagi kalau misalnya bukan mereka? Wah, emangnya ada setan yang mau beli? Enggak. Nah, jadi agar si konsumen mau membeli produk tersebut, kalian harus mengucapkannya dengan kata sopan, lembut, dan tidak dengan nada membentak. Dan kalau kalian bisa melayani konsumen itu dengan baik, maka otomatis si konsumen akan mau menjadi pelanggan setia kalian di toko kalian tentunya. Jadi gak akan merasakan kecewa si konsumen itu saat membeli produk di kalian. Nah, yang kedua, harus bisa jujur, amanah atau dipercaya sama konsumen. Dan yang ketiganya yaitu harus bisa tanggung jawab. Jadi di sini teman-teman semua, di antara ketiga ini kalian harus mempunyai sifat yang jujur, amanah, serta tanggung jawab biar berjualan kalian itu bisa lancar. Nah, di sini kita bahas dulu tentang jujur ya. Jujur itu harus dengan jujur kepada konsumen, jangan pernah membohongi konsumen. Jika itu barangnya memang jelek, ya jawab aja itu jelek. Kalau misalnya itu barangnya bagus, jawab aja itu bagus. Jangan pernah sekali membohongi konsumen, karena jika sudah dibohongi, konsumen bakalan merasakan kekecewaannya. Entah itu dalam melayani konsumen dari teman-teman semua, entah dari barangnya itu ya. Jadi macam-macam. Jadi jangan sampai kalian harus bohong sama konsumen dengan alasan kalian. Nah, di sini kalau misalnya dan biasanya gitu ya, kalau konsumen sudah merasa dibohongi atau
sudah menganggap produk atau jualan di toko kita itu gak bagus nih, otomatis si konsumen itu akan merasa kecewa dan tidak akan pernah kembali untuk membeli produk di kita. Dan yang kedua yaitu tentang amanah dan dipercaya. Jadi aku kasih contoh ya, karena aku di sini berjualan kadang pakai barang PO, yaitu tentang PO itu ya semacam harus pre-order dulu, harus beli dulu barangnya, dan itu gak di aku, harus menggunakan DP. Nah, jadi ketika kalian harus menggunakan DP, kalian jangan pernah membohongi konsumen dengan secara tidak baik ya, atau mengambil uang itu atau menggunakan uang tersebut dengan cara tidak baik tentunya. Pokoknya kalau misalnya barang kalian itu PO dan menggunakan DP, kalian harus segera memesankannya kepada toko tersebut atau toko lain yang kalian beli. Jangan pernah menggunakan uang tersebut, karena itu bisa saja menjadi uang haram. Kenapa aku bisa menyebutkannya itu adalah uang haram? Karena itu belum tentu jadi milik kalian. Jadi kalian jangan pernah seenaknya menggunakan uang orang lain ya. Dan selanjutnya, kalian harus segera memesankan barang tersebut kepada toko yang kalian beli, biar secepatnya barang itu ready dan konsumen tidak merasa dibohongi. Kasih mereka kepercayaan, jangan pernah membohongi mereka dengan cara yang tidak baik. Pokoknya kalian harus benar-benar amanah dan dapat dipercaya sama konsumen, jangan pernah sesekali nipu ya. Dan lanjut ke yang ketiga, yaitu tentang tanggung jawab. Jadi di sini teman-teman semua harus mempunyai rasa tanggung jawab, entah itu tanggung jawab dari apapun ya. Kalau misalnya contoh ya, aku cuma nerangin aja, kalau misalnya ada barang yang rusak atau cacat, kalian wajib menggantinya. Nggak ada alasan, itu barangnya cacat dari toko ininya, toko itunya. Jadi kalian nggak boleh predator gitu sama orang-orang yang sama toko lain gitu. Jangan sekali kayak gitu. Nah ya, kalau misalnya si konsumen itu minta untuk diperbaiki, segera perbaiki, jangan sampai enggak ya. Karena konsumen kalau misalnya udah merasa kecewa, dia gak bakalan mau lagi membeli produk kalian. Jadi kalian harus mempunyai rasa tanggung jawab. Jikalau barang itu memang benar-benar rusak, segera diperbaiki dan segera memasangkannya yang baru. Dan yang paling penting, kalian gak boleh lari dari sebuah masalah. Kalau misalnya satu masalah ini belum kelar, maka kelarin dulu ya. Jadi jangan sampai satu kecewa dan yang lain pun kecewa. Harus bisa optimis, semuanya tidak kecewa kepada toko kalian. Dan jika kalian benar-benar mempunyai masalahnya, segera selesaikan dengan cara baik-baik dan menggantinya. Setelah menggantinya, tolong minta maaf pada konsumennya karena atas kecerobohan kalian ataupun kecerobohan di toko sebelumnya. Jadi kalian kalau misalnya udah tahu nih ya toko itu kayak gini kayak gitu, ya otomatis kalian jangan pernah order lagi, karena nanti bakalan ngerugiin ke kaliannya juga kan. Jadi kayak gitu harus nalangin lagi, harus ngegantiin, padahal emang bener barang itu rusak dari sananya, bukan dari kita tuh. Pokoknya sebisa mungkin kalian jangan pernah mengecewakan konsumen ya. Oke, setelah dari yang dua itu yaitu tentang yang pertama, sopan santun, tentunya lembut dan tidak dengan nada membentak ya dengan mengucapkannya. Nah, yang kedua yaitu jujur. Terus jujur, ada amanah dan atau dapat dipercaya. Terus mempunyai rasa tanggung jawab, itu rasa atau sifat ya, kalian harus mempunyainya. Yaitu ucapkan tanda terima kasih kalian kepada si konsumen karena telah memberi produk di toko kalian, dan sebisa mungkin dengan cara yang lemah lembut lagi seperti kalian mengucapkannya pas awal banget, mengucapkan itu di kata-kata pas dia mau membeli produk tersebut. Nah, jadi gini teman-teman caranya, aku kasih contoh ya. Terima kasih Kak sudah membeli produk yang sudah dijual di toko kami. Mohon maaf jika pelayanan di toko kami kurang memuaskan. Semoga barangnya bermanfaat
dan semoga kakak dilancarkan terus rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan setelah itu ya terserah kalian mau bilang apapun, intinya kalian harus banyak-banyak berterima kasih sama konsumen agar si konsumen mau menjadi pelanggan selanjutnya. Nah, oke. Kelar kan, hari ini aku udah kelarin tentang melayani konsumen dengan baik ya. Jadi teman-teman semua yang udah nonton, jangan lupa di-subscribe ya. Jangan lupa di-like juga dan jangan lupa di-share sama teman-teman semua biar yang berjualan atau yang melakukan penjualan lainnya bisa mengikuti cara-cara yang biasanya aku lakuin di jualan aku. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam video aku, entah itu dengan perkataan atau apapun itu, tolong dimaafkan ya. Terima kasih sudah menonton.